Kembali kita di Ngaji Narasi Online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa sihhatil abdan wa afiyatiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa qutil ajsad wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sahabat Ngaji Narasi Online, alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi. Kita akan lanjutkan kajian kita. Hadis ke-38 dan ke-39 dari bab sabar kitab Riyadhus Shalihin. Terus saksikan sampai akhir, jangan di-skip. Insyaallah manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala dakhaltu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'ak faqultu ya Rasulullah innaka tu'ak wa'kan shadidan qala ajal inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum qultu dhalika anna laka ajrain qala ajal dhalika kadhalik ma min muslim yusibuhu adha syaukatun fama fawqaha illa kaffarallahu biha sayyi'atih wa huttat anhu dhunubuhu kama tahuttu syajarah waraqaha. Muttafaqun alaih. Hadis ke-38 ini menceritakan tentang kesabaran Nabi Muhammad Rasulullah Sayyidina Muhammad SAW. Ya, dan ini diinformasikan oleh Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridainya, di mana ia berkata, dakhaltu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, satu hari aku menemui Nabi, datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena saat itu Nabi wa huwa yu'ak, ya, sedang demam tinggi. Ya, apa tuh? Kalau lagi demam itu kan kayak gigil dingin tapi panas gitu ya. Sedang demam. Faqultu, lalu Ibnu Mas'ud berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka tu'aku wa'kan syadidan. Ini sungguh engkau nampak sekali tengah demam yang amat tinggi ini. Ya, demam tinggi ini kayaknya 40 ke atas dah. Ya, 40 derajat ke atas ini. Demam tinggi. Qal ajal. Rasul menjawab, benar. Ya, jadi ini Ibnu Mas'ud tengah menceritakan tentang Rasulullah yang sedang sakit demam. Ya, kata Rasul, ajal, benar, aku saat ini ya, aku saat ini betul-betul tengah demam, kama yu'aku rajulani minkum, dan rasanya itu seperti dua orang di antara kalian yang tengah demam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Ya, jadi kalau Nabi itu merasakan demamnya itu, Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu merasakan demam sama seperti dua orang yang tengah demam. Kalau satu orang 40 tambah 40, 80 derajat rasanya itu panasnya demamnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka disebut wa'kan syadidan, ya, demam yang begitu dahsyat. Ya, demam yang parah. Ya, rasanya itu kayak dua orang. Lah kita deh, astagfirullah. Kita satu aja, kita demam 39 aja udah nggak enak rasanya. Apalagi sampai 40, gitu ya. Itu rasanya udah nggak enak sekali itu, 40 derajat, 39 derajat, 40 derajat itu udah nggak enak sekali. 37, 38 itu aja udah mulai nggak enak gitu. Ini Nabi dua orang yang dirasakan satu orang. Ya Allah Rabbi. Beratnya cobaan seorang Nabi.
Maka qultu, ya, kata Ibnu Mas'ud, ya, beliau bertanya, "Dzalika anna laka ajrain." Kalau begitu, ya Rasulullah, Anda juga dapat 2 pahala dong, karena rasanya seperti 2 orang. Ya. Istilahnya begitu ya, karena dahsyat sekali. Dan ini ya menunjukkan bahwa orang yang merasakan beban sakit yang berlebih, ya, dan itu mungkin tidak bisa dirasakan oleh orang lain, bukan berarti sekedar Nabi saja yang merasakan seperti itu. Artinya rasa Nabi itu seperti 2 orang tengah demam yang ia rasakan. Dan artinya ketika seseorang di antara kita yang merasakan demam atau penyakit apapun yang begitu berat, ya, maka pantas mendapatkan pertanyaan ini. Apakah sama engkau akan mendapatkan 2 pahala juga kalau begitu ya Rasul? Qala ajal, dzalika kadzalik. Kata Rasul, iya benar. Iya, ya, seperti itulah. Artinya kalau ada orang terkena penyakit, sakit, yang itu beban besar terasa pada dirinya, ya anggap sajalah penyakit-penyakit besar. Ya, jantung, ya, stroke, yang artinya orang nggak mungkin merasakan mampu menerima itu, karena semua orang susah menerima itu, ya. Ya, sakit kanker dan lain sebagainya, penyakit-penyakit besar, berat, karena mubalaghah, ya, ungkapan yang hiperbola, ungkapan yang berlebihan itu untuk menunjukkan bahwa penyakit itu ada yang berat sekali. Dan karena penyakit itu berat sekali, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar juga. Seperti pertanyaannya Ibnu Mas'ud, kalau gitu dapat 2 pahala dong, karena rasanya kayak 2 orang demam. Kata Nabi, ya begitu, benar. Jadi kalau ada orang kena penyakit besar, apapun itu, dia akan mendapatkan pahala besar. Apa kata Rasul? Ma min muslim, ya, yusibuhu adzan, syaukatu fama fawqaha, ya. Tidaklah seorang muslim, ya, kita buang tidaknya itu, ya, seorang muslim yang diberikan oleh Allah cobaan berupa adza, ya, rasa sakit, ya, syaukatun fama fawqaha, baik tertusuk duri atau yang selebihnya dari itu, besar misalnya. Artinya dari mulai yang rasa sakit yang kecil sampai yang besar sekali, itu ada nilai. Nilainya apa? Kalau besaran rasa sakit itu, ya, dari kecil sampai besar itu semua penyakit itu ada, gitu ya. Seseorang terkena penyakit baik yang kecil maupun sampai yang paling besar, illa kaffarallahu biha sayyi'atih. Ya, Allah akan hapus darinya itu segala sayyi'atih, ya, keburukan-keburukan yang ada pada dirinya itu, ya, dosa-dosanya, ya. Itu Allah hapus semua tuh. Subhanallah, subhanallah. Maka saudara-saudaraku, sahabat ngaji narasi online yang hari ini menyimak, yang Anda hari ini terkena kanker, yang hari ini Anda terkena penyakit jantung, stroke, ya, apapun penyakit-penyakit yang kemudian itu merusak psikologi kita, merusak psikologi sahabat-sahabat, ya, dan kemudian merasa drop, merasa seolah-olah tidak berguna, buang itu semua, ya, karena Allah menjanjikan ini lewat lisan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah akan menghapuskan dosa-dosanya, bahkan wahuttat anhu dzunub kama tahuttu syajaratu waraqaha, ya, bahkan akan digugurkan, ya, darinya itu dzunub, dosa-dosanya itu digugurkan
kama tahutu syajaratu waraqaha, sebagaimana pohon besar yang menggugurkan dedaunan darinya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alangkah nikmat, ya, alangkah nikmat yang Allah hadirkan kepada orang-orang yang tengah menderita penyakit, yang tengah sakit. Ya. Yakinlah bahwa apa yang kita rasakan, ya, dari sakit-sakit yang ada, ya, yang saat ini penyakit banyak sekali, ya, asam urat, asam lambung, ya, kolesterol, darah tinggi, jantung, kanker, ya, stroke, dan lain sebagainya, ya, liver, semua penyakit-penyakit itu, apapun itu, standarnya adalah sabar. Ya. Karena ketika ia bersabar, kita bersabar dengan penyakit yang kita terima. Ingat, sabar itu, ya, serahkan kepada Allah, bukan keluar-keluar. Ingat ya, itu kata kunci ya dari awal, dari bab awal tentang sabar. Ya, serahkan semuanya kepada Allah. Sabar. Ya Allah, aku terima penyakit ini, ya Allah. Aku bersabar. Dan bukan berarti tidak boleh mengeluh. Boleh, ya Allah, sakit ya Allah. Boleh. Yang nggak boleh itu ketika ucapannya mulai overlap, berlebihan. Aduh, sakit ya Allah, kok kayak gini sih ya Allah. Nah, itu jangan. Tapi terima, ya Allah, sakit ya Allah. Ya Allah, sakit. Nggak apa-apa. Itu manusiawi. Itu normal. Tidak bermasalah ketika ada orang yang ketika sakit dia mengucapkan sakitnya, nggak ada masalah. Ya Allah, misalnya ngomong sama orang tuanya, "Mak, sakit, Mak." Tuh, nggak apa-apa. Atau istrinya, "Bu, sakit." Nggak apa-apa, saya sakit. Nggak apa-apa. Ngomong itu nggak apa-apa. Ya. Tapi terima itu bagian dari takdir dari Allah. Sehingga satu, Allah menghapus dosanya. Dua, digugurkan dosa-dosanya yang lainnya. Sayyi'ah itu dosa karena perbuatan buruk dan dosa-dosa lainnya. Ya, Allahu Akbar, walillahil hamd. Subhanallah. Kata kuncinya apa? Sabar. Nah, itu hadis ke-38. Dan ini penjelasan dari hadis ke-38 ini. Pertama, ya, al-fadal hadis, ya, faidah dari hadis ini adalah yang pertama adalah adanya husulus sawabi ala anwa'il bala'i ma'as sabri. Itu poinnya tadi yang saya sampaikan. Bahwa sampainya pahala tersebut, dihapusnya dosa, digugurkan dosa-dosanya, berarti double penghilangan dosa dari diri orang yang sakit dengan kualitas apa? Sabar, ma'as sabri. Ya, ketika dia bersabar menerima bala gitu ya. Itu yang kedua, karena yang kedua itu adalah asyaddukum bala al-anbiya. Bahwa cobaan yang paling dahsyat itu hanya dirasakan oleh para nabi. Jadi kita itu belum seberapa kalau dibanding dengan nabi. Maka apa istilahnya ya? Keterlaluan kayaknya kalau kemudian kita ngomong itu merasa berat dengan cobaan yang kita terima. Karena nabi itu amat dahsyat cobaannya dan kita ini belum seberapa. Ya, itu penjelasan. Kenapa para nabi itu berat ya dalam menerima cobaan-cobaan dari Allah? Karena li'annahum makhsusun bikamalis sabri wa sihhatil istihsan. Ya, karena nabi itu sosok yang sempurna kesabarannya, wa li'anna Allah Ta'ala ja'ala minhum qudwah wa uswah linnas. Ya, mereka itu sempurna dalam konteks kesabaran, ya, penerimaan,
Ya, mereka itu adalah sosok yang maksus, yang dikhususkan oleh Allah dengan standar yang ada dalam pandangan manusia. Standarnya ada apa? Pertama, mereka adalah qudwah wa uswah, teladan. Nabi sakit seperti ini, beratnya bukan main, tapi ia terima, dan itu menjadi qudwah wa uswah, teladan kita. Nabi saja seperti itu, kita nggak seberapa, kita harus sabar. Kita sabar. Saya punya sahabat, ya sahabat kami di kampus, dan ini saya ceritakan. Beliau tuh punya penyakit yang, tapi ketika dia ke kantor, tidak sedikit pun ada kata-kata yang mengatakan dia sakit. Senyum, senyum. Sampai-sampai ketika beliau meninggal nggak ada orang yang tahu. Karena beliau nggak mau ngasih tahu orang banyak kalau beliau sedang sakit. Beliau hanya ingin menunjukkan rasa bahagia di hadapan orang banyak. Subhanallah. Sahabat kami di kampus YIN Manado. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Doa kita untuk beliau. Dan itu jadi pelajaran. Masya Allah. Penyakit. Ya banyak mungkin di antara kita seperti itu juga, contoh-contoh. Dan yakinlah bahwa orang yang diberi cobaan dengan sakit, baik kecil sampai yang besar, ya, tapi ditanam dalam dirinya sifat sabar, maka ia akan mendapatkan thawab tersebut. Thawabnya apa? Pahalanya? 2. 1, Allah hapus. 2, Allah gugurkan dosa-dosa yang ada pada dirinya. 2 kali lipat. Kita lanjutkan hadis ke-39. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Ya. Rawahu al-Bukhari. Ini punya korelasi dengan hadis ke-38. Ini dijelaskan, diinformasikan oleh Abu Hurairah, semoga Allah meridainya. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW itu pernah bersabda, "May yuridillahu bihi khairan." Siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk menjadi baik atau hadir padanya kebaikan, ya. Ya, kalau Allah berkeinginan untuk memproduk seseorang itu mendapat kebaikan atau menjadi sosok yang baik, ya, yusib minhu, maka akan diberi ujian. Ya, ini cara bacanya bisa bi fathis sad, yusab, juga bisa bi kasris sad, jadi yusib. Ya, maka akan hadir padanya cobaan. Siapapun. Ya istilah kita lah. Apa itu? Semakin tinggi pohon, semakin kuat angin menerpa. Ya, siapa saja yang ketika Allah angkat derajat seseorang itu, ya, semakin sukses, maka semakin ada padanya cobaan-cobaan juga. Ya. Dan itu keniscayaan. Ya, Allah pasti akan memberikan cobaan padanya. Berikan cobaan. Ya. Dan nggak perlu takut. Karena kenapa? Karena orang yang diberi cobaan itu, ujian, ya ujungnya kan cuma penilaian. Ya kayak kita ujian di sekolah lah. Aduh, ada yang masuk lagi. Kayak kita ujian di sekolah. Ya, mau naik kelas ya diuji dulu. Ya ujian itu kan nilainya 2, gagal atau sukses, sudah. Kalau dia gagal, turun, ya, atau stagnan. Kalau dia sukses, naik derajatnya, kualitasnya. Nah,
Pada konteks ini, apapun itu, seseorang diberikan penyakit, diberikan cobaan, selain fungsinya pengguguran, juga untuk menunjukkan kualitas diri di hadapan Allah. Dan ini sesungguhnya nilai. Kalau tadi hadis yang pertama 38 tadi menjelaskan pengguguran dosa yang nanti mengaitnya dengan surga dan neraka. Kalau hadis yang kedua ini menunjukkan nilai etik, kualitas pada konteks akhlak. Oke, kita dapat surga dan neraka. Berdampakkah? Nah, ini kita harapkan adalah insan yang berdampak. Berdampak kebaikan baik sesama atau orang atau untuk dirinya sendiri. Dan cobaan itu akan menjadi jalan kontemplasi. Ya, maka Gus Dur itu pernah ingetin gitu ya. Apa istilahnya? Lupakan orangnya. Kalau ada orang yang berbuat tidak baik dengan kita, ya lupakan orangnya. Yang jangan dilupakan itu adalah perbuatannya. Orangnya sudah maafin, orangnya yang maafin, sudah selesai. Lupakan itu artinya maafkan. Tapi perbuatannya enggak. Karena kenapa? Perbuatan itulah sebagai standar bagi diri kita untuk tidak terjerumus ya ke dalam lubang yang sama. Ya, kecemplung ya ke lubang yang sama. Ya. Perbuatannya jangan. Dan ini Allah hadirkan entah dari orang, entah dari alam atau apapun itu. Ya. Dan itu untuk meningkatkan kualitas seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat ngaji narasi online, hadis ke-38 dan 39 ini menjadi sarana bagi kita semua. Pembelajaran utama. Bahwa Allah itu amat dekat. Allah amat dekat dengan kita semua. Amat dekat. Sehingga Allah sungguh menjadikan sesuatu itu bukan sekedar rasa pahit bagi manusia, tapi rengekan seorang hamba kepada Rabb-nya, kepada Allah, itu lagu musik yang amat nikmat. Karena kenapa? Ketika orang sakit, ketika orang diterima musibah, itu ia merasa dekat dengan Allah. Coba bayangin, kalau ada orang dikasih nikmat, itu jarang mau mengatakan ya mau berdekat-dekatan dengan Allah, jarang. Dikasih nikmat paling larinya ke mall, belanja segala hal, gitu ya, jalan-jalan, traveling, gitu ya. Dikasih nikmat. Coba kalau dikasih sakit, tiap hari doa. Dikasih cobaan, tiap hari doa. Tiap hari sholatnya semakin kuat, doa. Itu rengekan seorang hamba seperti itu lagu yang amat merdu. Maka Allah begitu dekat. Jangan sia-siakan Allah. Jangan pernah meninggalkan Allah. Maka setidaknya kalau ini mafhum mukhalafahnya, ya, kalau kita sedang ada kebaikan, jangan lupakan Allah. Tapi ketika kita diberikan cobaan oleh Allah, bersabarlah dan kembalikan semuanya kepada Allah dalam munajat kita. Semoga manfaat kajian kita kali ini, dan insya Allah akan kita lanjutkan lagi nanti hadis ke-40. Subhanallah, sudah masuk hadis 40 dari bab sabar. Mudah-mudahan manfaat. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una wahdina subul salam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wafaqana Allah jami'an lima yuhibbu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.